Bangun, bangun, Ukin. Hah? Tadi klik. Waduh, sepertinya ada yang lupa nih. Tapi apa ya? Ada Pak. Opening. Oh iya, saya ingat. Saya belum open nih. Hehehe. Apa? Sekali. Oh. Aha. Mungkin dengan saya Faisal bro, Faisal mungkin dan kategori doa tas negeri mana dong? Pada kali ini saya akan menunjukkan video uji kinerja saya atau video mungkin pada materi pengukuran kecepatan. Bagaimana saya dalam video ini? Selamat menyaksikan ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semua sudah sarapan? Mungkin agak apa sarapannya? Saling lagi. Mas saya apa sarapannya? Ayam apa? Ayam mati apa ayam hidup? Hidup. Oh. Dia bilang mati. Hiburnya apa? Ibu bos. Coba ibu motor. Ayam. Pakai apa sarapannya Mama? Apa? Ini ada masih di samping. Gak ada apa gedenya aku? Gak ada. Bagus. Terus perlima imam sendiri itu disuapin. Tapi dulu kalau saya sempat disuapin. Karena sakit. Kalau saya itu masih imam pernah kecelakaan di depan SMP. Ngambil kecelakaan. Itu tidak benar seminggu. Waktu itu gurunya Pak Masjud. Kalau Masjud. Kecelakaan terus kami disuapin. Itu biasa. Saya akan dulu ya. Saya dulu sekalian mengecek keran tiangmu. Al berpikiran kerannya gini. Apa ini mirip Pratama. Ahmad Maliki. Nah, mirip Messi ya. Andika Tawar itu tali jaganya ada Mas Elvata Lintang ya. Jadi semua berangkat kecuali Rizky ya berangkat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Mata masuk depan berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Berdoa itu karena kita sebagai umat beragama harus berdoa karena kita punya Tuhan. Tuhan kita siapa? Allah. Nanti ketika doa kita meminta kepada Allah agar hari ini kita diberi kesehatan, apalagi keselamatan dan juga ilmu yang kalian terima nanti dapat cepat kalian pahami. Sekarang Fata berdoa dulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Allah, ya Fata boleh. Ini. Terus kita nyanyi dulu.
kita nyanyi Garuda, Pancasila. Tapi saat tulisan dari Merdeka itu salah. Nah, ini ngantuk salah nulis. Kenapa kita harus nyanyi lagu nasional? Karena kita sebagai orang Indonesia, kita harus tahu lagu nasional agar kita semakin cinta negara kita. Negara kita negara Indonesia. Maka kita cinta. Karena kita cinta, maka kita harus berjuang untuk Indonesia agar Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Keras ya, tepuk tangan. Setelah nyanyi lagu nasional, kita nyanyi tepuk motivasi sebelum kita memulai pembelajaran. Hafal ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 5. Kaki yang ditekuk, tangan yang dipindah, bergoyang, bergoyang. 6, 7, 8, 9, 10, 10. Duduklah yang rapi, marilah belajar bersama, bersama. Tangguh. Enak, duduk. Kan kita ya fokusnya duduk, pegel. Lanjut, kita coba dulu agar kita termotivasi untuk belajar hari ini. Seperti biasa, ini tepuk SD kita. Sebagai SD kita, rajin, santun, dan berprestasi. Kalau saya rajin, saya santun, berprestasi. Kasima, yes, yes, yes. Aku suka kalau anak tuh bersemangat. Artinya apa? Kalian semangat sekolah, semangat belajar, semangat menerima ilmu untuk hari ini. Kita hari ini akan belajar pengukuran kecepatan. Kalian sering mendengar kata kecepatan. Itu loh, Rahmat kalau jalan cepat sekali, itu hujan kalau lari cepat sekali. Jadi kita belajar apa itu kecepatan dan bagaimana cara mengukur kecepatan. Ini gambar apa? Mobil. Mana ada gambarnya mobil? Gambar apa ini? Gambar kecepatan. Apa? Bisa? Speedometer. Alat untuk mengukur kecepatan namanya speedometer. Ini speedometer bisa kita temukan di mana? Ini motor. Di motor apapun pasti ada speedometernya. Kalian pernah lihat motor ada speedometernya? Ya, ada kecuali motor listrik. Sepeda listrik nggak ada, kalau motor saya masih ada. Namanya adalah speedometer. Kalau sepedamu ada speedometernya? Ya ada. Kita lihat dulu. Tadi yang ini bensin, yang ini speedometer, yang ini tachometer, yang ini zoom. Kamu lihat ini speedometernya?
keluarga Nova nggak kuat, paling cuma sampai 180 sampai 200. Nah, udah selesai. Ini kalau kalian ini berarti ini berapa kecepatannya? 40 km per jam. Tadi kan ya, ketika dia kali kanan, dia jadi inti gigi. Ini mobilnya BMW. Nah, setelah kemarin kita belajar ukuran jarak, jarak rumahnya Felis sampai rumahnya Gavi, jaraknya berapa? Rumahnya Falah sampai rumahnya Baim yang menguap ngantuk, jaraknya berapa? Rumahnya Reno yang tidur sampai rumahnya Mawar, jaraknya berapa? Sekarang kita beranjak ke belajar pengukuran kecepatan. Kecepatan itu apa? Itu rumusnya. Artinya apa kecepatan? Kita sering pernah lihat, wah, bis jauh, cepat sekali jalannya. Kecepatan itu apa? Wah, Dimas kalau lari cepat sekali jalannya, kecepatan jalannya. Cepat larinya, dia sampai kalah. Nah, sekarang kita belajar kecepatan itu apa kecepatan? Nggak tahu siapa ngaco? Nah, apa itu kecepatan? Nggak tahu. Kita akan belajar itu. Dibaca Rifki. Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dan waktu singkatnya dengan beberapa cepat atau beberapa lambat. Nah, itu. Jadi secara singkatnya bisa menerangkan kecepatan adalah gerak seseorang melakukan sesuatu dan itu seberapa cepat atau seberapa lambat. Kamu jalan kaki cepat, kadang lambat. Misal, kamu bangun jam 7:05, bangun. Kamu belum kesiangan, lalu agar tidak terlambat ke sekolah, kamu berlari. Berarti kamu akan menghasilkan kecepatan yang seberapa cepat. Jadi lagi, kamu bangun setengah 6, masih lama. Kamu berangkat setengah 7, pasti kamu nanti berangkat ke sekolah, lari apa jalan? Ya, karena waktunya masih lama, pasti kamu berjalan. Berarti itu nanti seberapa lambat, kan pelan-pelan, karena masih. Untuk melihat contoh kecepatan, mari kita lihat video berikut. Nanti akan banyak sekali videonya, kalian tahu beberapa contoh kecepatan. Siap lihat videonya? Perhatikan. Video apa ya? Kereta api. Mana apinya? Ini adalah video kereta tercepat di dunia. Ada di mana? Di Jepang. Kenapa Jepang bisa membuat kereta yang begitu cepatnya? Kenapa kira-kira? Ya, orang Jepang suka membaca, apalagi ya, orang Jepang suka membaca, karena dia suka membaca, mereka orang disiplin. Di saat orang Jepang itu mendapat rekor orang yang rajin membaca nomor 1 di dunia. Dimanapun berada, di bawahnya buku. Dia beli cilok, antri cilok, baca buku. Dia di bus, di kereta, sambil menunggu bus dan keretanya sampai di tujuan, mereka duduk sambil baca buku. Kalau kalian ngapain kira-kira? Pegang HP, mainan HP, WA maliki. Arti kok begini ngomong apa? Ya. Kalau begitu main game, ya kan? Indonesia itu termasuk negara paling dulu dan paling malas membaca. Hasilnya apa? Kita mobil belum sampai ke produksi,
motor ini baru mulai. Tapi Jepang, mobil mereka sudah bisa buat dari tahun 1960. Namanya mobil apa? Datsun. Mobil Datsun itu pernah lihat? Mobil Datsun itu mobil pertama yang dibuat Jepang. Setelah Datsun baru Toyota. Dari tahun itu mereka sudah bisa membuat mobil, motor mereka sudah bisa buat. Kamu lihat motor di situ Honda dari mana? Jepang. Yamaha dari Jepang. Mobil Toyota dari Jepang semua. Honda dari Jepang. Kamu pernah lihat mobil dari Indonesia? Mobil apa? Tidak pernah lihat. Masa yang buat Jepang walaupun mobilnya di Indonesia? Itulah. Makanya kalau kamu sebagai generasi muda, karena kamu harus membuat karya untuk bangsamu, untuk negaramu. Mungkin kamu sekarang sudah berpikir, besok kalau sudah dewasa aku untuk pesawat. Kamu lihat dia, dan itu kayak dia, ramai, tapi dia sekarang sudah berpikir, besok kalau aku makan belum, aku ingin mobil helikopter. Itu Zidan. Itu Zidan. Kalau aku belakang itu pendidikan, tapi dia berpikir, besok saat aku 30 tahun, aku ingin membuat kapal selam dalam bentuk empek-empek. Nah, ini itu tadi adalah namanya kereta Shinkansen di Jepang, kereta tercepat di dunia, atau orang-orang menyebutnya kereta peluru. Kenapa? Karena bentuk kepalanya seperti peluru. Sampai 2000 km per jam, bayangkan. Itu saking cepatnya kita di dalam sana tidak bisa melihat angin di luar. Itu dia nggak pernah dilihat video roda kereta rugi namanya sama orang itu sudah melayang, saking cepatnya melayang dia. Ya bayangkan. Sampai 3000 km per jam. Kalau kita naik bis dari Jepara ke Jakarta paling 8 sampai 9 jam. Kita kalau Jepara, kita kalau naik bis sampai Tangerang berapa jam? Nggak tahu, kita itu 8 sampai 9 jam. Kalau naik kereta dari Jepara sampai Jakarta paling 2 jam. Kita ke Semarang paling 2 menit 3 menit sudah sampai. Itu Jepang. Bagaimana? Karena keuletan warganya, karena muridnya pintar-pintar, dia bisa membuat kereta cepat. Itu udah sekalian, udah sekarang semua. Besok kalau Jepang bisa membuat kereta cepat, besok aku bisa membuat sepeda cepat. Jadi sepeda itu dan bukti cunggus. Itu jalan. Ya, kamu juga harus pikir. Kalau sekarang motor itu harus pakai bensin, kamu harus pikir. Besok aku belum bisa membuat motor pakai air, jadi pakai air dan jalan. Dan gak usah distan, kamu cuma duduk, dia jalan sendiri. Loh, di Jepang itu sudah ada mobil tanpa sopir. Jika kamu masuk, kamu bilang, saya mau ke Probolinggo, nanti mobilnya jalan sendiri. Mulai ujungnya, ya, nanti ketemuan saja. Sampai apa? Sampai kecamatan itu lagi itu jatuh. Ini balapan itu bisa sampai 100 kali putaran, bisa sampai sehari semalam. Muter terus. Naskah. Karena ada film naskah itu kartun apa serupa namanya, ada kartunnya, ini ada filmnya. Mobil naskah ada makanya ada orang ada apa namanya?
Yang ngeluarin ada. Nah, itu. Nah, ini. Dan sekali lagi ya. Ini loh, Kak. Ini Pak ya. Ini masnya sampai pakai apa ini? Sampai pakai penutup telinga agar tidak bising suaranya. Kalau bisa 98 detik kamu jos. Bisa. Itu kalau di dunia. Sekarang kita lihat orang terdepan di Indonesia. Siapa yang tahu? Dia orang NTB, Tenggara Barat. Dia terakhir kemarin mendapat emas di Asian Games. Dan baru kemarin aja dia mendapat kelas 4 besar global sedunia, tapi umur 20 tahun. Lalu Muhammad Zohri, ini orang NTB, dia sekarang lari tercepat Indonesia. Sebelum Mas lalu itu ada Surya Agung, orang Solo, tapi rekor Surya Agung sudah dipecahkan sama lalu Muhammad Zohri. Ini at the World Under 20 Championships. Kamu lihat musuhnya Kak? Musuhnya tuh tinggi-tinggi, besar-besar. And then away, a good start made by Moran and also by David. And Schwartz has been pushed to the line there. It's very, very close that they approach the line. And on the outside, it's Zohri from India. It's a big story. They're on the men's final. 10.19. Really close between Zohri, Moran and Schwartz. But also Ashwell was going well. But it's really, really close. I think Zohri took the ball away. Surprise package already in this championship. He's turning it down. Pendek, kecil, orang desa, orang pelosok, di pelosok NTB, Tenggara Barat, orang yang punya rumahnya gede. Tapi dia bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Orang semua dia tahu, wah ada orang Indonesia yang bisa lari secepat itu. Kita ice breaking dulu. 1, 2, 3. 1 dari kanan, 1 dari kiri, 3 menjadi 2, jadilah jembatan tua. 2 dari kanan, 2 dari kiri, 3 menjadi 4, jadilah kamera cetek. 3 dari kanan, 3 dari kiri, 3 menjadi 6, jadilah menara tinggi. 4 dari kanan, 4 dari kiri, 3 dikali, jadilah kelinci lompat. 5 dari kanan, 5 dari kiri, 3 menjadi 10, tepuk tangan, ayo. Tangan kita semua. Berdiri. Sudah oke kan? Masih. Berdiri. Setelah itu kita bermain gacor. Tiga siswa maju ke depan. Siapa yang maju? Bunda maju. Riki maju, Maliki maju. Dulu begini. Maliki situ. Maliki.
Belajar. Kamu di sini. Jarak. Dan sini. Kali ke sini. Dan sini. Nah. Kalau kecamatan bisa jalan jalannya berapa? Berapa ini hujan? Jaraknya 4 meter. Kita tahu jaraknya ini 4 meter. Nanti Judan sama Maliki berjalan kaki sampai Rizky. Jangan biasa ya, jangan balapan. Nanti kita ukur Maliki sampai Rizky berapa waktunya. Kita 5 menit. Judan sampai Rizky kita ukur waktunya. Dan lepaskan Rizky. Siap? Jangan biasa, jangan berlari. Selalu. Ini beratnya. Itu ya, gitu ya. 1, 2, 3 itu ya. Itu. Nah, nanti kalau sudah jalan, duduk, ya. Nanti kan itu waktunya. Misal 1, 2, 3. Nanti mereka berjalan kaki. Nanti kalian menghitung waktunya. 1, 2, 3, 4. Itu ya. Jalan biasa. 1, 2, 3. Ya, yang Maliki 5 detik, yang Judan 4 detik. Penandu untuk mereka. Saya lihat, saya lihat mata, mana yang paling cepat? Apa? Maliki dengan berapa? Berapa waktunya? Ini dia jarak sama-sama 4 meter. Untuk Maliki menempuh waktu 5 detik. Untuk Judan tadi 4. Jadi yang paling cepat adalah Maliki. Ya, tadi Maliki kayak berlari. Jadi siswa yang lain membandingkan kecepatan berdasarkan pengamatan. Jadi berdasarkan pengamatanmu yang paling cepat adalah Maliki dengan 5 detik. Ini berarti nanti satuannya meter per detik kalau dihitung. Ya, selanjutnya kalau saya bagi kelompok 5 kelompok biasa. Nanti kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 bilang apa? 1 yes. Kelompok 2 Y. Kelompok 3 oi. Kelompok 4 I. Kelompok 5 U. Kelompok 1 Y. Kelompok 2 Y. 3 4 I. Kelompok 5 kenapa bisa bikin kelompok? Kelompok itu agar kalian bisa menanamkan sifat kerjasama dan gotong royong. Nanti kalian diskusikan. Kalau misal bagi LKPD, ini kalau misal bagi LKPD kelompok. Nanti kalian akan menghitung dan membandingkan cocok
Pak Isop butuh tiga anak. Satu anak. Siapa? Ya, benda lainnya patah jual patah. Berarti sekarang benda gula warna hitam. Tulis benda ukuran satu gula warna hitam. Warna ini benda warna gula. Yang pertama adalah jarak 2 meter. Sini. Nah ya, jarak 2 meter. Berarti kan nanti bolanya ketika mengginding, kamu lihat berapa detik. Ya, duduk berapa? Ya. 1, 2, 3. Tuh. 8 detik. Dan kedua, sekarang jarak 3 meter. Nah, ya jadi sekarang berarti yang ukuran 2 gula warna biru. Sudah siap? Ya. Ukuran 2 gula warna biru. Ya. Kita dudukkan, kita duduk. 1, 2, 3, 4. Ulang lagi. Sampai ternyata. Benar lagi. Gulamu nggak mundur, nggak bisa jalan terus. Sudah. Tuh. 6 detik. Jaraknya 3 meter, waktunya 6 detik. Terakhir, pengukuran 3 gula warna merah. Jaraknya 4 meter, berwarna merah, ukuran 3 jauh 4 meter. Jarak 4 meter. Lihat, dan 1, 2, 3. 8 detik. 4 meter. Sudah, kita kembali. Terima kasih Mata. Beri ke kelompokmu. Setelah ini besok akan membimbing kalian untuk mendiskusikan hasil pengukuran kecepatan. Nah, lihat ini. Untuk mengukur kecepatan kita mempunyai rumus ini. Nah, ini adalah segitiga kejauhan. Kecepatan, jarak, waktu. Yang pertama nanti di segitiga ini ada beberapa rumus: mencari jarak, mencari kecepatan, mencari waktu. Kita sekarang belajar mencari kecepatan. Kecepatan berarti jarak dibagi waktu. Rumus jarak berarti kecepatan dikali waktu. Rumus waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Sekarang kita belajar mengukur jarak berarti kecepatan jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Silakan kalian hitung di rumus tersebut. Ukuran pertama tadi
jarak dibagi waktu. Tadi berapa jaraknya ukuran pertama? 2 meter. Waktunya 8 detik. Berarti nanti setelahnya meter per detik. Silakan dihitung. Dan dihitung. Jarak dibagi waktu 8 berapa? 0, kalau ini yang jarak berarti bisa loh. Sudah semua? Sudah dari maju, mata maju. Nah, di kalian yang paling siap. Ya. Berarti yang lain? Ini paling tepat. Dari pengukuran kelompok 3 menjawab benda nomor 2. Pengukuran nomor 2. Dari pengukuran yang terdahulukan mana yang paling tepat? Pengukuran nomor 2. Betul masalah? Betul ya. Benda nomor 2. Ada melambat? Ya. Kelompok 3 menjawab dari pengukuran yang telah dilakukan manakah benda yang paling lambat? Berarti pengukuran nomor 1. Berapa salah? Betul, nomor 1. Nomor 3. Kenapa? Nah, nomor 3 menjawab. Mengapa kecepatan benda berbeda-beda? Nomor 3 menjawab karena jarak dan waktu benda juga berbeda-beda. Betul apa salah? Nah, betul. Ini nomor 3, nomor 1, 2, 3, betul semua. Bertepuk tangan dulu untuk nomor 3. Ya bisa yang jawab ya. Jadi kecepatan itu jarak dibagi waktu. Tadi yang pertama jarak 2 meter, waktunya sekian. Jarak 3 meter, waktunya 6 menit. Jarak 4 meter, waktunya 6 detik. Jarak 4 meter, waktunya 8 detik. Itu waktunya. Jadi tadi bolanya menggiring dengan hasil yang berbeda-beda karena jarak dan waktu benda juga berbeda-beda. Nah, punya kecepatan jarak dibagi waktu. Ini ada contoh soal. Perhatikan. Sebuah mobil berjalan dari kota A menuju kota B yang berjarak 80 km. Waktu yang dibutuhkan mobil tersebut adalah 2 jam. Tentukan kecepatan mobil tersebut. Berarti jarak 80 km, waktu 2 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Kita mencari rumus kecepatan. Rumusnya apa? Jarak dibagi waktu. Berapa jaraknya? 80 km. Berapa waktunya? 80 bagi 2 berarti 40 km per jam. Jadi satuan ini tergantung apa yang kita ukur, kilometer
per jam. Besok lagi, ada tanyakan? Bang? Terus, saya tahu pernah nah ini dibaca, tidak dibaca, yang keras. Review. Pergi naik bus dengan waktu tempuh selama 9 jam. Jadi waktu 9 jam. Dengan jarak berapa? 170 km. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Kamu kecepatan apa? Waktu dibagi jarak. Jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya berapa? 70 km. Waktunya berapa? Berarti 270 km dibagi 9 jam berapa? Nah, 30 km per jam. Jadi Rifki naik bus tadi, busnya itu melaju selama dengan kecepatan 30 km per jam. Ada ditanyakan? Coba. Rumus kecepatan apa? Nah, kalau kalian sudah paham, sudah berapa, maka kita akan bagi soal evaluasi. Nanti kalian kerjakan ada beberapa soal evaluasi. Kita kerjakan berapa menit? 10. Berapa? Itu boleh coba tulisan menyerang. Nah, masih teman juga saya bagus. Ini ya sudah. Harusnya ya tulisannya itu terlalu banyak. Jadi bagus. Terus kemarin itu kita pernah lakukan. Tentang corona itu harus belajar praktekkan tulisan. Karena besok di Pasman itu kan bicara di sini menulis. Dan sekarang soal keterampilan. Sudah ya? Nah, kalau sudah, jalan mengumpulkan kolom diambil LKPD, keterampilan evaluasi. Bidang ED kumpulkan, Perpata kumpulkan, Mari kumpulkan, Kabar kumpulkan. Terus ini ya, LKPD, keterampilan sama evaluasi. Ya, karena kalian sudah mengerjakan evaluasi, sudah mengerjakan keterampilan, itu artinya kita sudah pada penghujung pembelajaran hari ini. Kita sudah pada penghujung belajar mengukur kecepatan. Maka dari itu, silakan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita tadi sudah belajar mengukur kecepatan. Apa rumusnya kecepatan? Jarak di waktu. Nah, kesimpulan dari pembelajaran ini adalah kecepatan adalah kemampuan seseorang melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan hasil
seberapa cepat atau seberapa lambat. Kecepatan sering kita jumpai pada saat orang berlari, saat balapan mobil atau motor, dan saat kita berlari setidaknya agar tidak terlambat ke sekolah. Atau juga pada saat kita berjalan naik sepeda pelan-pelan. Alat pengukur kecepatan adalah apa? Speedometer. Speedometer yang kita jumpai di motor atau di mobil, yang ditunjukkan dengan jarum sebagai petunjuk jarum. Biasanya warnanya apa? Kalau udah putih, merah. Ada yang ditanyakan untuk kecepatan? Tidak? Tidak? Tidak paham? 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 Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, maka langkah baiknya kita ingin doa. Tapi sebenarnya besok mau berpesan nanti apa yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang mengukur kecepatan. Saat nanti di rumah kalian pelajari lagi ya, minta bantuan bapakmu, ibumu, mbahmu, mbakmu atau tetanggamu, atau boleh hubungi Faisal itu lagi jangan telepon, nanti kita kaget kalau telepon. Jadi telepon apa kaget? Ya Faisal, ini saya dapat soal ini gimana caranya? Insya Allah pasti Pak Faisal jawab. Setelah ini nanti besok kita akan belajar cara mengukur jarak. Nanti memakai segitiga ke jauh seperti kemarin. Karena ini sudah waktunya pulang, sudah mendung. Nanti sebelum pulang persiapkan alat pelindung hujan, entah mantel hujan, entah payung. Saat menyabrang, patuhi Bapak Satpam. Kalau belum di Sumret, ya jangan benar nyabrang dulu karena jalanmu di sini sangat lebar. Biasanya motor mobil yang lewat itu sangat kencang. Air kata ini dulu. Berdoa mulai. Itu sekalian kita mengucapkan kepada Allah alhamdulillah alamin, artinya segala puji bagi Allah. Kita berterima kasih hari ini sudah diberi kesehatan, keselamatan, kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Kita terima kasih kepada Allah. Akhir kata saya ucapkan, kalian anak yang hebat, pasti hebat gak? Hebat pasti. Karena anak yang cerdas, seperti surga kita, santun, rajin, berprestasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.